Shalom, kembali lagi bersama saya di Klavos Sukacita. Saya sementara berada di kawasan wisata Moi Park, Sauka, Kota Sorong. Saya akan membawakan firman Tuhan untuk kita bersama-sama yang terdapat di dalam Maliaki pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak membaca firman-Mu, karena itu ya Tuhan, berilah kepada kami roh dan hikmat-Mu untuk dapat mengerti secara sederhana dan baik, serta maksud firman bagi kami sekalian, supaya penuhlah sukacita-Mu di dalam kehidupan kami, kini dan selamanya. Amin. Maliaki pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi begini, Tuhan datang untuk menghukum. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti seorang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang bersinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat di mana saja berada. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, tema kita dalam bagian merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan datang untuk menyucikan. Nah, masalah yang dihadapi oleh Maliaki adalah ketika menegur keberdosaan umat Tuhan, mereka tidak merasa bersalah dan berdosa. Kenapa? Sepertinya mereka kabal terhadap apa yang mereka lakukan. Ini sistem atau cara yang dibuat oleh umat yang tidak memahami diri atau tidak sadar sungguh tentang dirinya di hadapan Tuhan. Karena itu berbuat dosa itu sesuatu yang biasa saja bagi umat Israel waktu itu. Nah, Maliaki tampil dan menyatakan tentang bertobat, karena Tuhan akan datang secara mendadak. Ini bagian firman yang disampaikan. Nah, sikap menentang yang dibuat oleh umat inilah yang dengan mendadak menyatakan bahwa Tuhan akan datang. Itulah yang mereka cari, dan sepertinya mereka tidak akan melihat itu karena Tuhan akan masuk ke dalam bait-Nya yang kudus. Dan malaikat perjanjian yang mereka kehendaki itu sesungguhnya ia akan datang, firman Tuhan semesta alam. Ini bagian firman Tuhan yang menjawab apa yang menjadi keberdosaan, sistem moralitas, dan seakan-akan keagamaan itu sebagai suatu formalitas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, Tuhan telah mengutus nabinya Maliaki untuk menegur dengan keras dan tegas tentang keberdosaan umat. Karena itu harus ada bertobat, ada pertobatan yang terus-menerus. Karena ini terkait dengan bagaimana kehidupan kelanjutan atau kehidupan yang berkelanjutan dari suatu kehidupan generasi yang akan datang. Nah, Tuhan datang untuk menyucikan kehidupan yang bobrok itu karena
telah melihat bahwa sebenarnya manusia perlu suatu pemurnian. Pemurnian di sini adalah bagaimana pembersihan secara lahir batinnya, secara khusus di dalam kehidupan umat yang bobrok moralitas. Pemirsa Klavos, channel Klavos yang diberkati Tuhan, sekarang Tuhan bertindak seperti penatu yang menggelontarkan semua noda dan yang melekat pada kain dengan sabun. Ini suatu pembersihan, suatu penyucian. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa dengan tindakan penghakiman yang keras bagi umat yang tegar tengkuk, bagi umat yang tidak mau bertobat, maka perlu ada pembersihan atau penyucian. Penyucian ini harus lebih luas, tidak hanya untuk satu orang, tetapi dia harus secara global. Karena itu, Yahuda dan Yerusalem akan kembali berkenan kepada Tuhan. Ini suatu pemulihan. Artinya bahwa ketika orang yang lemah mengalami ketidakadilan, mengalami penindasan, mengalami kemerosotan iman, maka perlu ada pemulihan, perlu ada penyucian. Tuhan berkata bahwa saatnya akan tiba penghakiman itu pertama-tama akan terjadi untuk rumah Tuhan. Nah, kalau kita adalah gereja, penghakiman akan terjadi untuk gereja Tuhan. Itu bagi mereka yang tidak mau taat, tidak mau setia, tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan oleh pemberita-pemberita yang disampaikan. Dalam hal ini, Maliaki. Nah, pertanyaan untuk kita hari ini, saudara-saudara. Maukah kita bertobat supaya penyucian terjadi? Maukah kita mengalami pembersihan supaya kita mengalami kehidupan, supaya kita mengalami keselamatan? Mesias yang datang, dia akan datang, dan dia akan datang sebagai raja bagi orang yang telah menerimanya. Tetapi dia akan datang sebagai hakim bagi orang yang menolak dia. Ini suatu penghakiman besar yang terjadi. Nah, kita yang telah menerimanya, biarlah ini menjadi bagian yang tidak terlepas daripada bagaimana Tuhan telah memahkotai kita. Jadi, nubuatan Maliaki ini tergenapi atau merujuk kepada pribadi Yohanes Pembaptis yang mendahului Kristus ketika dia datang. Artinya, bahwa ketika Yohanes Pembaptis mengecam dengan keras moralitas, ketidakadilan, kemerosotan yang terjadi, bahkan formalitas keagamaan, penyembahan Tuhan secara moralitas, ini dikecam secara besar-besaran oleh Yohanes Pembaptis supaya ketika Yesus datang, Mesias yang datang itu, dia datang dan disambut dengan sukacita. Tetapi ketika orang tidak menerimanya, maka dia datang sebagai hakim untuk menghukum orang yang tidak mau menerimanya. Tuhan memberkati saudara ketika membuka hati, menyambut dia untuk menjadi raja kekal dalam kehidupannya, kini dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Berkati setiap kami yang punya telinga supaya firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang telah membuka diri untuk dapat menerima kehadiran Tuhan, tetapi juga bertobat karena mengalami pemulihan Tuhan. Keselamatan akan terjadi bagi setiap orang yang mau hidup dan menerima kehadiran Yesus ketika ia datang kembali sebagai raja bagi orang yang percaya, tetapi juga sebagai hakim bagi orang yang menolaknya. Tolong kami semua supaya dapat menyadari bahwa sesungguhnya kami boleh hidup karena percaya di dalam Yesus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.